تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الحق على صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فهدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الإجابة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri haja fi kulli lamati wa nafasin bi ardi kulli malumin lak ya Allah. Allahumma bi'akil fatiha wa jilil fatiha wa karamatil fatiha wa kekatil fatiha wa umul qaramil fatiha ya farijal wa kashfal goma ya mani badi wa yaghfir wa yarhamu wa ya dafi'al bala ya Allah ولا دافع البر يا رحمن ولا دافع البر يا رحيم داوم بها سلامات يدوم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, khusus pahala dan jalan dan sampai kepada ahli kubur yang telah kita sebutkan tadi, wabil khusus almarhumah sahibul bait. Mudah-mudahan seluruh ahli kubur di dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, selalu di rahmat Allah, nikmat kubur, dan mudah-mudahan juga diperangi di alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mencicipi hidangan yang sudah tersedia, kita ngaji sebentar. Dan mudah-mudahan nanti berkahnya khusus bagi sahibul bait dan juga kita semua. Karena ngaji mah sebagaimana keterangan dikatakan likuli halin barok. Jadi ngaji mah setiap tingkahnya berkah. Yang lagi makannya berkah, yang lagi ngomongnya berkah, yang lagi dengerin berkah, yang lagi nyerande bari tidur berkah. Semuanya diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sedang berada di Raudhah min Riyadil Jannah, dalam satu taman di antara taman-tamannya surga. Makanya mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar puasa, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kemarin bulan Rajab litathiril badan, Sya'ban sekarang masih litathiri qalbi. Nanti bulan suci Ramadan litathiril ruh. Rajab disucikannya badan, Sya'ban disucikannya qalbu, hati, dan di bulan suci Ramadan disucikannya ruh kita. Makanya kita habis puasa nanti Idul Fitri, kembali kepada kesucian.
Oleh karena itu seyogyanya sebelum kita masuk ke bulan suci, alangkah baiknya kita belajar dulu ilmu tentang puasa. Nah ini hukumnya wajib dan termasuk ilmu hal yang diwajibkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Ilmu yang mana? Ilmu Syekh mengatakan di dalam kitabnya, kitab Ta'limul Muta'allim, mengatakan bahwa yang diwajibkan atau yang sangat diwajibkan dicari ilmu itu yaitu ilmu yang waktu ini dibutuhkan. Ya, kita mau menjelang puasa berarti ilmu puasa yang wajib. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang yang mewajibkan puasa kemarin. Nah sekarang faslun bi syuruti sihhati shaum. Satu pasal dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya puasa. Ya betul. Sebagaimana halnya syarat-syarat sahnya sholat. Jadi sebelum puasa kita harus tahu dulu apa yang menjadi syarat sahnya puasa kita. Surut sihatihi, syarat-syarat sahnya puasa. Aisaum sawaun kana fardon aw naflan. Baik puasa itu puasa yang wajib atau puasa sunnah, bodoh baik sama saja. Dia puasa wajib atau puasa sunnah, sebagaimana halnya sama saja dengan puasa sholat fardu dengan sholat sunnah, syaratnya sama aja. Begitu pula yaitu puasa sama ya, baik puasanya yang wajib atau puasanya yang sunnah. Ada 4 perkara yang menjadi syarat sahnya puasa. Ahaduha Islam. Yang pertama, syarat sah puasa itu Islam. Aifil hal, pada saat itu dia beragama Islam. Fala yasihu min kafirin asliyin wala murtad. Puasa tidak sah bagi kafir asal, ya, dari ononya udah kafir, atau orang yang pindah alias murtad. Itu tidak sah puasanya. Ini orang kafir, orang Nasrani atau orang Yahudi itu puasa, ya, nah, puasanya tidak sah. Tuh. Jadi yang sah puasa itu adalah orang Wasania. Yang kedua, syarat sahnya puasa itu akun, berakal, ayat tamyiz, membedakan yang benar dan yang buruk. Fayahrujubil majnun. Makanya yang tidak berakal tidak sah puasanya, orang gila. Makanya kalau ingin puasa, tidak ingin wajib sholat, jadi orang jadi sudah, yang tidak puasa orang yang berakal, yang tidak puasa berarti orang gila. Karena yang tidak puasa mah orang gila. Awas, ya. Wanahwihi, dan seumpamanya gila, mabuk, sebagainya. Wasobi, dan bocah kecil, masih kecil, yang belum berakal, itu tidak sah puasanya. Cuma belajar, seperti halnya sholat, belajar ya. Cuma ada kriteria yang berakal itu dimulai dari apa? Dari kapan? Itu mulai berakal itu dari umur kurang lebih 7 tahunan, ya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, baginda Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita caranya untuk menyuruh anak kita sholat. Muru as-sobiyya bis sholat idza balagha
sab'asin. Suruhlah anak-anakku sholat, di mana mereka sudah sampai umur 7 tahun. Itu menyuruh apa? Supaya tamrinan belajar mereka itu untuk sholat supaya terbiasa. Seperti halnya nanti kalau kita udah punya anak nih yang 7 tahun minimal, nah dia belajar puasa. Puasa sampai jam 8 gitu ya, biasanya dulu kita jam 8 kuat, tambah lagi itu terus sampai siang sehari gitu ya. Sehari udah kuat, tambah lagi gitu. Kalau nggak kuat jangan dipaksain, masih anak-anak gitu. La tamyiza indahu, karena masih bocah belum tamyiz. Walaisal muradu akal atau bili annahu la yakhruju bihi ila sabi. Yang ketiga, rasanya puasa itu niqa'u min nahwi haidin. Perempuan nih harus bersih dari haid. Jadi kalau perempuan yang haid, sah puasanya. Ya, perempuan haid puasa rajin-rajinan. Ya, nggak usah puasa. Tapi ada juga perempuan yang ngarap-ngarap cepet-cepet haid, biar nggak puasa. Gitu ya. Nah, jadi harus bersih dari haid. Seperti apa? Sesamanya haid itu nifas. Ya, darah keluar, darah nifas setelah wiladah. Atau wal wiladah, atau melahirkan. Juga itu tidak sah. Kemudian walau alaqah al mudghah, atau ngelahirinnya itu karuron bahasa kita. Karuron itu keguguran, ya, masih berbentuk darah yang menggumpal keluar tuh ke sana. Atau daging yang menggumpal mudghah, itu tidak sah puasanya. Itu boleh berbuka, boleh tidak puasa. Warabi'uha, yang keempatnya ilmun aidan bikaunil waqti qabilan bisaum. Yang terakhir, yang menjadi syaratnya puasa itu harus ada sangkaan. Kalau dzon itu lebih daripada 50% sangkaan bahwa sudah waktunya berpuasa. Dzon, ya, ilmu di sini dzon sangkaan. Karena ada juga ilmu yakin, karena ada juga orang yang melihat langsung hilalnya gitu. Nah, kalau bagi kita cuma dzon sangkaan. Dan ada juga yang taklid, cuma ngikut doang. Itu kan model kita mah cuma ngikut doang, kita terima beres. Ya. Jadi kita mah terima jadi. Itu ngikut doang pemerintah. Iya, kata pemerintah besok puasa, kita mah puasa gitu. Tanpa ada istiqra terlebih dahulu, gitu ya, tanpa ada penelitian terlebih dahulu apakah sudah kelihatan hilal atau belum. Kita mah sudah gitu ya, itu. Jadi ngikut doang gitu. Udah jadi dzan ya. Fala yasumun malam ya'lam dzalik. Tidak sah puasanya orang yang tidak tahu bahwa sudah masuk puasa gitu. Biangdan aduhulu awis tiwal amrani indahu wal waqtul ladzi la yaqbalu. Dia sangat masuk puasa, ternyata puasanya belum masuk gitu. Jadi seperti itu. Puasanya. Faslun selanjutnya kita cepetin ya, karena waktunya sudah nggak ada lagi. Masih ada? Masih ada. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang selanjutnya, pasal yang selanjutnya disuruh diwujubi saum, syarat-syarat wajibnya puasa. Suruh diwujubi syarat-syarat wajibnya puasa ay saum Ramadan. Khamsat wa asya. Ada 5. Tadi kita ulang lagi ya,
Sahnya puasa ada empat. Apa? Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari haid atau sebangsanya, yang keempat tahu sudah masuknya waktu puasa. Sudah. Yang selanjutnya, pasal selanjutnya syarat-syarat wajibnya puasa. Surut wujubi, syarat-syarat wajibnya puasa. Maksudnya puasa Ramadan satu asya, ada 5. Dua, yang pertama syarat wajib puasa itu Islam, orang Islam, sama tadi ya syaratnya. Ailau fi mamado fayasmul murtado. Nah di sini melingkupi juga orang murtad. Orang murtad itu wajib puasa sebenarnya. Makanya ketika nanti dia masuk lagi Islam, dia harus qada. Itu harus kenapa? Karena wajib di sini itu. Syarat wajib, puasa wajib dia gitu. Cuma ketika puasa dia tidak sah. Kenapa? Murtad. Tuh kan. Tadi berbenturan dengan syarat sahnya karena harus Islam. Liana mukhatab bil adai kal muslim tuh. Isab bil Islam. Kenapa? Karena orang murtad mah Islam dulu. Pas ya. Beda tadi seperti kafir asal. Orang kafir asal gitu. Nanti orang kafir asal tiba-tiba masuk Islam, gak usah dikodok, gitu ya. Udah tua masuk Islamnya, gitu ya. Seperti itu. Beda dengan orang Islam tadinya, asalnya Islam, kemudian dia murtad keluar Islam. Nah, beberapa tahun, tiba-tiba 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia Islam lagi. Gitu. Nah, wajib dia mengkodok, ya 3 tahun berarti ya. Seperti itu. Kemudian wasaniha yang kedua taklif aibulu. Jadi kena taklif. Siapa? Orangnya balik dan berakal. Jadi mukallaf. Orangnya mukallaf. Taklifnya perbuatannya. Iya. Kena taklif atau orangnya mukallaf. Kita nih. Mukallaf itu balik dan berakal, bulu gua akal. Balik dan berakal, jadi 2 tuh. Ya. Balik iya, berakal. Fala yajibu shaum ala sobi wa majnun. Nah, maka tidak wajib puasa bagi sobi tadi. Ya, anak kecil itu gak wajib puasa. Karena apa? Belum balik. Awas, karena balik itu ada 3 cirinya ya, kita harus tahu ya. Ini paling dasar sekali, pelajaran paling dasar. Surutul bulugi, syarat-syarat balik. Itu ada 3. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Jadi kalau udah sampai 15 tahun berarti dia udah balik. Atau yang kedua ihtilam. Sudah mimpi basah. Dia sudah mimpi numpahkan perahu kulit, ya sudah naik perahu kulit, mimpi pas tiba-tiba pagi-paginya basah, ya. Nah itu bagi laki-laki atau perempuan karena sudah sempurna umur 9 tahun. Itu biasanya pada saat-saat waktu itu. Nah 9 tahun. Kemudian head itu bagi perempuan karena sudah umur 9 tahun. Yaitu tanda-tanda balik. Jadi anak kecil mah belum. Wa majnun atau orang gila berarti tidak berakal. Walaupun sudah balik, sudah 15 tahun ke atas atau sudah 20 tahun tapi gila. Kenapa? Karena nggak ada akalnya. Jadi nggak tertaklif. Makanya mukallaf itu 2 kriterianya, berakal dan juga balik dan berakal. Kalau salah satunya nggak ada berarti bukan. Seperti tadi sobi itu ya nggak gila, cuma belum balik, makanya belum wajib puasa.
Sebagai halnya nih orang gila, balik iya sudah tetapi tidak berakal. Harus dua-duanya mukallaf itu, berakal, balik dan juga berakal. Wa ma'ale atau orangnya ayan ya, skalor atau ayan. Bil igma, ya epilepsi ya itu. Aula lakin alal faul inda ta'adda. Wasali suha yang ketiga itoqoh ayat kudratul lisau mampu berpuasa. Yang ketiganya yang menjadi wajib, syarat wajib puasa itu dia mampu berpuasa. Fala yajibu ala man yadikuhu, maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu seperti orang yang sudah tua. Likibrir, karena sudah renta usianya. Itu kalau puasa innalillahi gitu. Itu kalau dipaksain puasa seperti itu. Kalau udah tua renta gak bisa, nah itu tidak wajib puasa. Tuh. Maradin atau sakit, ya enggak tua mah belum, masih muda tetapi sakit, berarti tidak mampu. Awas, sakitnya di sini ada kriterianya yubihut tayamum. Jadi sakit yang memperbolehkan tayamum, berarti dahsyat sekali deh sakitnya. Terus ya, kalau masih batuk-batuk, pilek, sakit kepala ringan mah ya, jangan jadi alasan. Menjadi alasan kenapa nggak puasa, batuk, pilek. Ya Allah. Ya, yang keempat, warabimuha, yang menjadi syarat wajib puasa itu adalah sehat ya. Fala yajib ala marid, tidak wajib bagi yang sakit. Qala fi syaril minhaj wa yubahu tarkuhu bi niyatit tarkus. Jadi boleh gitu ya, meninggalkan puasa dengan niat tarahus. Tarahus itu ringan atau dispensasi. Limarodin jadur mausa. Cuma ada kriterianya. Sakit yang bagaimana? Sakit yang mendekati kepada kematian. Jadi kalau dipaksain ini lagi sakit, dipaksain puasa, innalillahi langsung. Berarti begitu. Jadi sakitnya yang benar-benar sakit parah. Dororon yubiutayam. Kemudian yang kelima, iqamah. Nah, bermukim alias tidak kemana-mana. Jadi kitanya nggak bepergian. Fayubau tarkusaum lisa parin tawilin giniya titarokus. Maka boleh meninggalkan puasa bagi orang yang sedang berpergian nih, lagi di jalan. Seperti insya Allah ya, kita mudah-mudahan mudik. Itu kan sebelum sebelum Lebaran ya. Nah, seminggu lagi biasanya, 3 hari lagi, 2 hari lagi. Nah, di perjalanan boleh tidak puasa, makan boleh. Ya, lisa parin towil, tapi perjalanan yang jauh. Mudik kalau ke Cikarang mah yang enggak dekat. Cikarang yang dekat tuh. Jauh nih ya, yang jauh. Kamu utang. Yang deket-deket takutnya jadi masalah itu sapar. Karena ada nih supir angkot ya, maaf ya, itu bukan ini. Jadi alasan karena saya di perjalanan tiap hari katanya. Makanya saya nggak puasa. Itu ya, awas. Itu memang pekerjaannya. Setiap hari juga di jalan, betul nggak? Ini mah kalau lagi perjalanannya dari jarak jauh. Ya, kecuali supir-supirnya yang supir yang jauh-jauh Antara provinsi lewat tuh. Nah, provinsi, luar kota dan sebagainya. Tuh, coba. Selanjutnya 5 udah ya, habis. Itu ya. Jadi syarat wajibnya puasa ada 5. Apa yang pertama? Islam. Ini harus ingat ya. Satu Islam, kedua taklif, pernah
taklif. Taklif. Awas, terkena kewajiban atau kitanya mukallaf, berakal, balik dan berakal. Ketiga, kuat melaksanakan puasa. Yang keempat, sehat, bukan orang sakit. Terus yang kelima, bermukim, tidak lagi dalam perjalanan. Tuh, ya, itulah sekelumit tentang masalah puasa. Insya Allah nanti rukun puasa. Insya Allah pertemuannya akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita amalkan nanti di saum Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan naik level dari puasa awam ke puasa khusus atau puas. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gak ada yang tanyain ya? Gak ada? Ya cukup berarti. Ada yang tanyain? Langsung baik. Ada yang tanyain nggak? Udah? Ada? Nggak ada? Iya. Saya wajib nggak puasa? Kewajiban puasanya tadi itu cara pengertiannya harus bagaimana? Iya tidak berpuasa. Terus di lain hari tidak yang tiga. Nah, kalau yang tua tadi, yang tua nih, ya, jadi pakai Yang nggak kuat. misalnya. Yang sakit. Nah, yang kalau yang sakit kan kita Diganti. masih kuat nih. Nah, kalau yang kuat model-model kita dari sakit terus sembuh, nah berarti dikodok. Kodok seperti itu. Kalau di kodok nggak wajib bayar fidyah ya Pak? Iya. Nah, ada lagi seperti yang hamil. Iya. Hamil. Kalau yang hamil gede takut kandungannya gitu, kenapa-napa. Kalau tidak makan kan gitu ya. Kalau tidak masuk nutrisi takutnya apa-apa. Itu kan boleh tuh, tidak berpuasa. Nah, cuma nanti Kodok. dan bayar fidyah. Kodok. Seperti itu. Kodoknya Pak. Nah, dan juga perempuan yang menyusui sama, gitu ya. Kenapa? Karena takutnya itu karena takut orang lain gitu. Jadi bayar kodok sama fitnah seperti itu. Udah. Kalau kita tadi nggak bayar fidyah. Nah, ada lagi nih nanti ya yang apa? Sakit kita nggak bayar. Yang lupa niat nih ya, yang lupa niat nanti di rukun ya nanti. Itu bagaimana karena katanya yang lupa niat seperti orang nih yang lupa niat. Puasa yang sahur Itu dia wajib imsak walaupun tidak dapat pahala gitu. Itu. Kan niatnya itu di malam hari, tiba-tiba dia lupa. Jadi sepanjang malam dia tidak berniat. Itu. Pagi-pagi tiba-tiba ingat, waduh malam enggak nih, maka dia imsak, wajib imsak, nggak boleh dibatalin awasnya, gitu ya. Walaupun dia nggak dapat puasa. Nah di lain hari dia mengkodok puasa itu, karena yang itu tadi nggak dianggap puasa. Berat ya. Nah, kalau yang head mah nggak wajib puasa, head berarti di kodok, nggak usah bayar fidyah. Kan ada yang niat ini Pak Ustaz, yang 1 bulan. Jadi Nah, pakai nggak? yang 1 bulan itu buat nambal ketika kita lupa. Lupa. Contoh yang biasanya di awal, nawa itu soma sahri kullah. Saya niat puasa 1 bulan penuh. Itu awas berfungsinya itu buat satu, awas ya. Buat satu, bukan buat semuanya. Jadi ketika nanti lupa, itu bisa apa? Ketutup. Gitu. Tapi bagusnya itu setiap malam kita berniat, karena itu nanti termasuk rukun. Kita ada di nanti di pelajaran selanjutnya. Kalian masuk rukun, gak boleh tidak itu niat itu. Cuma niat itu di dalam hati, awas ingat ya. Niat itu di dalam hati. Jadi pokoknya di awal pas malam pokoknya. Bagaimana kalau sambil buka sambil berniat? Bisa. Kita niat, nah.
Kita niat berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, terus setelah itu niat nawaitu shauma godin, ada gitu. Itu bisa karena sudah masuk malam. Terus ya, kita mah suka enak kalau terawihnya sampai beres. Biasanya kalau yang 8 nggak dapat biasanya, karena niatnya di akhir setelah witir ya, itu bareng-bareng. Itu bukan niat talafut mah ya, itu harus dibarengi dalam hati, awas. Jadi di mulut kita ngomong itu nawaitu shauma godin, dalam hati saya niat puasa pagi-pagi. Itu dalam hati ya, dengan bahasa kita juga bisa. Boleh. Saya niat puasa pagi hari. Itu niatnya pas waktu itu. Jadi talafut mah itu bukan termasuk niat, tapi talafut niat. Sebutnya talafut niat. Makanya setelah itu boleh kita diam dulu, dalam hati berniat setelah itu. Atau dibarengi dengan nawaitu, saya berniat dalam hati. Nah, itu boleh. Terus ya, sampai fajar. Itu sampai subuh itu. Nah, kalau kita ada sunnahnya sahur, itu ya sahur. Dan ada lagi sebelum itu imsak. Kalau waktu imsak masih boleh niat, masih boleh. Karena belum. Karena dari mulai setar puasanya itu sebenarnya bintulu isamsi, bukan dari imsak. Imsak itu sebenarnya pembatasan, jangan sampai kita keterlanjuran nanti. Lagi ngerokok, enak ngopi, pas itu ada, itu maksudnya. Maka dibatasi sama imsak. Jadi ketika imsak itu kita itu sudah habis dari kegiatan makan dan minum dan ngerokok. Bisa dimakan minum doang, ngerokok iya gitu. Ya, pokoknya dari kegiatan makan minum dan ngerokok dan sebagainya. Udah berhenti, stop gitunya. Nah, sambil kita menunggu seperti itu. Nah, yang berdepatan itu kalau niat kan udah di hati. Iya. Saya ini udah bahasa niat besoknya di hati, itu gimana? Tapi tidak membaca. Tidak apa-apa. Talabun mah itu sunnah, yang wajib itu di hati. Jadi mahalun niat itu al-qalbu, awas. Orang nggak tahu niat kita, gitu ya. Dia sudah lihat atau enggak? Makanya yang tahu kita sebenarnya. Oh, batal ya puasa. Enggak niat, gak niat. Siapa yang tahu niat kita? Yang tahu cuma kita. Seperti itu. Iya. Ini kan orang yang ngomong niat, yang diomong bareng-bareng, bahwa itu sama godin, cuma talafut niat. Seperti halnya kita sebelum sholat, kita suka talafut niat dulu. Sholi, gak apa-apa, bagus. Di madhab kita Syafi'i itu termasuk bagus. Sunnah. Nah, jadi saya akan sholat. Nah, ketika niatnya sama, ketika apa, takbiratul ihram dalam hati, seperti itu. Udah ya, cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita telah selesai dan kita selang mendengarkan tausiah